Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita selalu panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Ananda sekalian, grade 9 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi setelah kita absen, ya alhamdulillah semuanya hadir. Ya kalian sudah menyempatkan waktu. Ya, kecuali masih ada satu orang lagi yang belum hadir, ya semoga nanti bisa masuk. Nah, pada pertemuan sebelumnya, ya kita sudah membahas tentang elektromagnetik dan magnetik, ya. Nah, ini adalah merupakan ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa kita gunakan, ya, yang kita bisa manfaatkan untuk kehidupan yang ada di muka bumi ini. Ya, nah ternyata banyak sekali manfaatnya. Ya, salah satunya yang sering kita lihat, salah satunya misalkan kamu menemukan kipas angin, ya, yang bisa berputar, ya, itu adalah contoh dari magnet, ya. Selanjutnya, ketika misalkan kamu pergi ke tukang rongsokan besi, ya, bagaimana ada alat yang bisa mengangkut logam yang terbuat dari besi ataupun baja, dipisahkan mana yang logam, mana yang terbuat dari aluminium, ya, itu juga merupakan penerapan dari magnet, ya. Oke, jadi masih banyak sekali, ya, pemanfaatan magnet, ya, termasuk teknologi kendaraan zaman sekarang, ya, terkenal dengan merek Tesla, itu ya, teknologi booming. Terus yang kedua, misalkan kereta yang bisa bergerak dengan magnet, ya, elektromagnetik, ya, tanpa hambatan. Nah, tentunya, ya, kita menyadari bahwa dalam kehidupan ini kita pasti akan berkaitan dengan magnet. Oke, analis kalian bisa kalian pin yang materi PowerPoint dan materi yang Ustaz akan gambarkan di kertas, ya, untuk memperjelas. Oke, di sini Ustaz mau bahas tentang medan magnetik di sekitar kawat berarus listrik. Nah, misalkan begini, ya, kan kita sering berkecimpung dengan yang namanya listrik, ya, listrik. Nah, listrik ini kan kita gunakan untuk keperluan rumah tangga, ya. Misalkan ada setrikaan, ada AC, gitu kan, terus ada kulkas, ya, dan sebagainya. Termasuk ketika mengecas handphone juga kita menggunakan listrik. Nah, di sisi lain, ya, kita juga harus memahami bahwasanya medan magnetik itu juga ada di sekitar kawat berarus listrik, ya. Nah, kita contohkan, ya, kumparan kawat berinti besi yang dialiri listrik dapat menarik besi dan baja. Itu merupakan poin di mana bahwasanya ada kumparan. Ini kelihatan jelas kalau gambarnya? Ya, gambar jelas. Jelas. Ini misalkan besi, ya. Ini besi, ya kan? Lalu di sini ada baterai. Ini baterai, ya. Nah, ini baterainya ini ABC, ya. Oke, merek dagangnya. Ini kutub positif yang ada depannya, ini kutub negatif. Jadi kutub positif itu bisa dibedakan. Nah, berarti ketika disambungkan dengan suatu kawat, dia akan menghantarkan arus listrik, ya, arus listrik. Ya. Oke. Nah, jadi seperti ini kurang lebih gitu, ya. Nah, ini adalah kawat yang melilit di besi. Nah, sehingga ya, oke. Nah, kita mengetahui bahwasanya
besi ini itu bisa menjadi magnet karena ada arus listrik yang mengalirkan arus yang mengalir ya di rangkaian yang tertutup. Ini kan rangkaian yang tertutup. Kutub positif ketemu dengan kutub negatif seperti itu. Ya, oke. Nah, selanjutnya ya kemarin kan kita sudah belajar yang namanya adalah kaidah tangan kanan, betul nggak? Tangan kanan begini nih, ya. Ini jempol, terus lalu ada 4 jari kita, ya kan? Nah, jempol ini kita ikutin, ngikutin dari baterai arus listrik, gitu kan? Terus ada lihat itu ke bawah, ya itu ke bawah belakang besinya, lalu kita seperti ini, di posisi seperti ini. Nah, otomatis ya ini akan menjadi kutub utara dan ini akan menjadi kutub selatan seperti itu. Ya, itu ya kalau posisinya seperti itu. Nah, Ustaz bagaimana kalau posisinya seperti ini? Ini besi, ya, ada besi juga sama. Kita akan jadikan magnet dengan cara dialiri oleh listrik, gitu ya. Ini baterai juga sama. Ini kutub positifnya, ini ABC, ya. Oke, ini kutub negatif. Ini jelas nggak? Jelas nggak nih? Itu jelas ya? Jelas nggak ya? Sekarang jelas ya? Sangat bagus, terima kasih. Oke, ini ke atas. Beda ini. Gambarnya beda dengan yang kedua. Ini, ya kan? Ini ya. Ini ke bawahnya kan? Beda ya. Oke. Nah, walaupun misalkan kita sama ininya ke sini, di jempol arus listrik, tapi dia ke atas. Ini kan ke atas ya, ke atasnya besi ya, gitu ya. Nah, terus sekarang dia ke atas, gitu ya. Terus dia gini, arah putarannya dia ke sini, ya. Ini gini gitu kan, putarannya kemana? Putarannya kan di sini kan. Lihat panahnya diputar panahnya gitu kan, panahnya ke atas ya. Nah, panahnya gini ya. Nah, tapi gimana? Ini adalah utara, ini selatan. Nah, kalian bisa capture. Bisa di capture. Nah, itu perbedaannya. Ya, perbedaannya bagaimana kita bisa menentukan kutub, ya, utara dan selatan, ya, dari baterai yang mengalirkan listrik terhadap kawat tembaga yang dililitkan besi. Nah, lihat arah panahnya, ada yang ke atas, gitu kan? Ini ada yang ke atas, begini, ini utara, ini selatan. Nah, sedang ini selatan, ini utara. Di situ perbedaannya, ya. Nah, jadi kutub itu bisa berganti-ganti ketika kita memutar arah arus listrik. Seperti halnya yang kamu perhatikan di gambar ya, di materi ini, ketika tidak dialiri listrik ternyata tidak ada medan magnet ya, gitu ya. Yang A, terus yang B, ketika arah arus listriknya kita rubah dari atas ke bawah, maka kutub utara ke arah timur, ya kan? Kalau misalkan arah arusnya dari bawah, ya maka kutub utara dari mengarah ke barat, gitu ya, seperti itu. Ya, ini membuktikan bahwasanya di sekitar apa? Ini membuktikan bahwasanya di sekitar kawat yang dialiri listrik itu ada medan magnet. Nah, ini kaidah tangan kanannya. Ya. Nah, kenapa demikian? Ya, kita membuktikan. Ini membuktikan saja bahwasanya arus listrik itu di sekitarnya ada medan magnet. Ya. Oke, ini bisa di capture. Screenshot oleh kalian, sudah di screenshot. Nah, ini salah satu contoh lagi. Ya, ini salah satu contoh lagi di mana tadi ya cara genggam ujung kumparan yang pertama kali teraliri arus listrik dengan posisi jari tangan kanan sesuai dengan letak kawat pada inti besi. Apabila kawat itu berada di depan, letakkan telapak tangan menghadap ke depan. Ya. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwasanya di sekitar arus listrik itu ada kutub apa? Ada kutub utara dan ada kutub selatan. Seperti itu.
Nah, kita selanjutnya akan membahas yang namanya elektromagnetik ya, elektromagnetik. Oke, jadi elektromagnet adalah magnet yang terjadi karena adanya aliran listrik pada kumparan berinti besi, seperti yang digambarkan Ustadz di situ tuh. Ya. Nah, elektromagnet ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan magnet permanen, yaitu sifat magnetnya dapat diperbesar dengan cara memperbanyak jumlah lilitan atau memperbesar arus listrik. Nah, sifat kemagnetannya dapat dihilangkan dengan cara memutus arus listrik dan dapat ditimbulkan kembali dengan cara menyambung arus listrik. Nah, kutub-kutub magnetnya dapat ditukar dengan cara mengubah arus listriknya. Jadi kita tadi bisa jadi utara, bisa jadi selatan dengan cara apa? Dengan cara memutar arusnya mau dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah, di samping ada beberapa alat. Alatnya apa? Di sini ada bel listrik ya. Bel listrik itu pasti menggunakan magnet. Terus ada galvanometer untuk menentukan voltase. Terus ada telepon ya, dan ada alat pengangkat besi. Ini ada nih ya. Ada kan di samping kanan kalian pojok bawah itu ada nih alat pengangkat besi. Oke, selanjutnya. Nah, maka ada gaya. Ada gaya yang tadi ada gaya angka tadi kan. Kamu kan ketika misalkan magnet ketemu dengan magnet itu ada gaya, ya. Nah, terjadi apabila kawat penghantar berarus listrik berada di dalam medan magnet. Nah, besar gaya Lorentz bergantung pada apa? Besar medan magnetik, panjang penghantar, dan besar arus listrik yang mengalir dalam kawat penghantar. Besar gaya Lorentz dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Kan contohnya gini, bor listrik merupakan alat listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak, betul nggak? Nah, bor listrik itu kan bisa kita perbesar, bisa kita perkecil gayanya, ya kan, dengan gaya Lorentz. Nah, prinsip kerja bor listrik berdasarkan gaya Lorentz. Bor listrik ya, ada gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz, bukan Mama Lorentz, ya, tapi gaya Lorentz, ya, oke, Lorentz. Jadi ada contohnya adalah bor listrik. Nah, bor listrik itu kan bisa putarannya pendek, putarannya kecil, atau putarannya besar, ya. Nah, bor listrik itu, ya. Nah, gaya yang didapati berarti F, ya, F sama dengan ada B dikali arus dikali L, ya. Nah, kalau B itu adalah kuat medan magnet, ya. Kuat medan magnet, ya. Kuat medan magnet, ya. Satuannya apa? Satuannya Tesla. Terus ada I, itu adalah arus, ya. Kuat arus listrik, ya, atau dengan satuannya adalah ampere. Kalau L adalah panjang kawatnya, ya, panjang kawat penghantar, ya. Satuannya apa? Satuannya adalah meter. Itu rumusnya. Sudah dicatat belum atau di screenshot? Nah, I arus, ya, seperti itu, ya. Oke. Nah, selanjutnya, nah, ini kita bisa lihat nih. Tadi jempol itu adalah arus, B itu adalah medan magnet, sedangkan F adalah gaya Lorentz. Coba kamu tunjukkan tangan kamu, jadi gini, tunjukkan tangan kamu ini. Yang jempol itu apa? Arus. Yang B medan magnet, yang F adalah gaya Lorentz. Nah, itu ya, ada tangan kanan. Kalau arusnya ke atas berarti gini. Gitu, nah, gitu ya, seperti itu. Oke, ya. Nah, Ustaz nanti akan menyambung dulu untuk rekaman baru 15 menit. Ya. Nah, peralatan dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat yang memanfaatkan gaya Lorentz ada apa aja tuh?
Nah, peralatan dalam kehidupan sehari-hari yang memakai gaya loader adalah bor listrik, kipas angin, blender, mixer, hair dryer, mesin penyedot air, dan mesin cuci. Ya, seperti itu. Nah, gaya gerak listrik industri, boleh diprint. Gaya gerak listrik induksi, kawat penghantar yang dialiri listrik dapat menimbulkan medan magnet. Ini sudah. Berdasarkan penemuan tersebut, Michael Faraday, nah, ada lagi Michael Faraday melakukan penyelidikan tentang hubungan antara kelistrikan dan kemagnetan. Kemudian mengemukakan hipotesis bahwa perubahan medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Dibalik lagi sama dia. Kalau kata Hans Christian Ørsted di kawat penghantar listrik ada magnet. Nah, kalau kata Michael Faraday gimana? Dia dari medan magnet bisa menghasilkan arus listrik itu, ya. Maka muncul gaya gerak listrik induksi dapat diperbesar dengan cara memperbanyak jumlah lilitan kumparan, mempercepat gerakan magnet ke dalam atau keluar kumparan, dan memperbesar kuat medan magnet. Nah, kalau kata Michael Faraday itu membuat, nah disebutlah dengan namanya generator atau dinamo. Nah, dinamo ini adalah pembangkit listrik, ya kan? Nah, pembangkit listrik yang kita gunakan itu dari karya Faraday. Ya, Faraday. Ya, ada hubungan dengan Friday, berarti sholat Jumat. Ya, nah Faraday ini, ya, nah dia menghubungkan. Misalkan ini adalah tadi kita balik, ini adalah kumparan dari kawat tembaga rapat sekali dan jumlahnya bisa diperbanyak. Ya, ini dengan kawat. Oke, selanjutnya ini dihubungkan dengan galvanometer, alat untuk mengukur adanya tegangan listrik. Ini galvanometer ya. Seperti tadi ada jarumnya. Oke, lalu ada magnetnya. Ini ada magnetnya nih. Ini ada magnet ya. Nah, magnetnya ini apakah posisinya diam atau bergerak? Ya kan? Untuk bisa menghasilkan arus listrik atau disebut dengan GGL. Ya, GGL itu adalah gaya gerak listrik. Nah, dari yang kita lakukan adalah menggerakkan magnet keluar masuk, maka terjadi perubahan flux medan magnet. Kan di sini ada sekitarnya ada medan magnet ya. Nah, medan magnet itu kan masuk ke dalam kumparan ini, ya, yang akhirnya akan menimbulkan arus listrik atau gaya gerak listrik. Jadi gitu. Jadi ini ilustrasi dari apa? Ini ilustrasi dari generator atau dari dinamo, ya kan? Nah, dari dinamo atau generator itu adalah dia, ya, yang dibuat oleh Michael Faraday. Bisa nggak sih dari magnet dan kumparan listrik bisa menghasilkan gaya gerak listrik atau arus listrik? Dan akhirnya ternyata bisa. Namanya induksi elektromagnetik. Nah, dengan cara apa? Memperbanyak jumlah lilitan kumparan yang diperbanyak, mempercepat gerakan. Jadi perlu energi kinetik. Makanya ada turbin di pembangkit listrik tenaga air untuk menggerakkan magnet tadi. Nah, yang selanjutnya adalah memperbesar kuat medan magnetnya. Jadi semakin kuat medan magnetnya, semakin besar juga gaya gerak listrik yang dihasilkan. Jadi volt yang kita dapatkan semakin besar. Nah, dengan cara apa? Memutar medan magnet batang di dekat kumparan atau memutar kumparan di dekat medan magnet batang, memutus hubungan arus listrik pada kumparan primer sehingga terjadi arus induksi pada apa? Pada kumparan. Nah, ini dinamo dan generator. Kita lihat dinamo dan generator. Ada kan di sana kan? Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, di situ ada roda sepeda, lalu ada rotor penggerak roda penggeraknya. Nah, roda penggerak ini ternyata memutarkan apa? Memutarkan magnet. Jadi magnet ini berputar.
Nah, kalau magnet berputar berarti otomatis ada perubahan medan magnet ya. Nah, perubahan medan magnet ini, lalu di sini ada coil, ada stator, ya di situ ada pada kumparan. Nah, ternyata ini bisa menghasilkan arus listrik. Nah, pada saat dinamo digunakan untuk menyalakan lampu sepeda, jadi zaman dulu itu sepeda ontel itu pakai dinamo tambahan untuk menghasilkan listrik. Ya, kepala dinamo dihubungkan dengan ban sepeda sehingga ketika roda sepeda berputar, ya poros dinamo tersebut juga ikut berputar. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya gaya gerak listrik induksi pada ujung-ujung kumparan dan menghasilkan arus listrik. Nah, induksi yang dapat menyalakan lampu sepeda. Arus listrik induksi ini akan semakin besar jika roda sepeda bergerak lebih cepat. Oke, jelas di sini? Jelas? Di screen ada nggak, Ustaz? Muncul nggak di screen? Hah? Muncul di screen? Aduh, sorry. Harus gabung lagi. Oke, sorry karena di situ nggak muncul ya. Nggak muncul. Ya, hambatan listrik ini itu perlu trafo. Jadi dalam trafo itu, ketika nanti dari generator dia masuk listrik, ya masuk listrik ke generator, dari generator masuk listrik itu masuk ke dalam kumparan. Nah, ini namanya input. Nanti output yang diinginkan berapa volt? Kita kalau misalkan step up, berarti outputnya harus, kalau step up berarti input lebih kecil daripada output lilitannya. Jadi yang berpengaruh apa? Jumlah lilitan di input dan jumlah lilitan di output, ya, jumlah lilitan di output, gitu kan? Nah, misalkan dari jatiluhur dari generator itu cuma 1000 volt. Tegangan apa? Tegangan inputnya atau tegangan primer maksudnya. Tegangan primernya adalah 1000 volt. Nah, di sini ada jumlah lilitan primernya. Jumlah lilitan primernya misalkan juga sama 1000 lilitan. Gitu kan? Betul? Paham sampai sini? Dari generator didapatkan 1000 volt. Kita pengen 10.000 volt kan? Buat dikirim ke Bandung, buat dikirim kemana lagi? Buat dikirim ke Indramayu, buat dikirim ke Bali, itu harus tegangannya tinggi. Nah, misalkan kita pengen tegangan sekundernya menjadi 10.000 volt. 10.000 volt ya, 10.000 volt. Berarti berapa jumlah lilitan primernya? Anda tanya gitu kan? Gitu ya? Oke, maka jumlah lilitan primernya persamaan IP per IS sama dengan NP per N. Itu rumus perbandingan aja sih sebenarnya biasa kalau rumus matematika sederhana kan, sering gitu kan. Maka didapatkan 1000 volt per berapa PS-nya? 10.000 volt yang kita inginkan. NP-nya 1000 lilitan per 10 per berapa? Per X ya, NP-nya X kan? X gitu kan? Lilitan sekundernya X, ya kan? Nah, caranya adalah kali silang. Berarti kali silang berarti X dikali 1000 sama dengan ya 10.000 kali silang dikali 1000. Berarti X-nya berapa? Itu 10.000 dikali 1000 pindah ruas ini dibagi 1000. Berarti NS-nya itu adalah 10.000 lilitan. Nah, berarti yang dibutuhkan untuk lilitan di outputnya itu adalah 10.000 lilitan untuk menghasilkan tegangan berapa? Untuk menghasilkan tegangan 10.000 volt gitu. Itu step A. Step A, gitu ya. Gitu, jelas ya? Screenshot aja seperti sini. Screenshot. Oke, udah? Nah, yang kedua, Ustadz bagaimana kalau kita pengen tegangannya turun kan?
kan udah dari kabel tingkat tinggi kan, kabel tingkat tinggi ini datang transmisi dari dua kabel dari Jakarta, dari Bandung, gitu kan, yang hasilnya tadi 10.000 volt kan, datang kan ke Sukabumi kan, ya kan? Nah, berarti kan dia sebagai inputnya. Nah, kita pengen masuk rumah berapa? Rumah itu kurang lebih 240. Nah, kita itunya 200 volt ya. 200 volt. Buat di mana? Buat di rumah kamu, gitu kan? Ustaz bagaimana kalau pakai 10.000 volt? Kalau pakai 10.000 volt berarti nanti alat listrik kamu jebol ya, dikasih tegangan tinggi, meledak nanti. Seperti halnya kamu punya motor listrik Tamiya yang harusnya 3 volt, kamu kasih 200 volt, meledak gitu. Paham ya maksudnya ya? Paham ya maksudnya ya? Nah, misalkan kamu punya remote control yang biasanya pakai 12 volt, kamu kasih 200 volt, meledak juga. Kamu percobaan silahkan aja. Ustaz, handphone saya kan pakai charger. Charger itu apa? Charger itu adalah contoh trafo step down. Ya, charger itu adalah trafo apa? Trafo step down, gitu ya. Dia untuk menurunkan tegangan. Ustaz, saya kan juga punya organ yang buat yang itu kan juga pakai charger. Charger itu dia step down. Dia maksimal mungkin 12 volt. Udah bagaimana kalau langsung coba aja berasap nanti. Mau berasap. Nah, rusak kan? Nah, tegangannya terlalu tinggi. Makanya harus diturunkan dulu gitu ya. Diturunkan dulu pakai charger ya. Caranya sama nggak? Sama. Jadi input dulu, ini input kan. Nah, inputnya ada kumparan ya, ini yang 10.000 volt itu sebagai VP-nya, tegangan primernya. Misalkan kita NP-nya itu adalah sama 10.000 lilitan ya, lilitan. Oke. Nah, lalu di sini ada step down. Kalau step down bagaimana? Kebalikannya. Kalau step down lilitannya lebih sedikit daripada lilitan primer. Kalau tadi yang step up lilitan sekundernya lebih banyak, kalau yang step down lilitannya lebih kecil. Nah, kita pengen PS-nya berapa? 200 volt. Berapa jumlah NS-nya? Datangnya kita akan cari gitu. Ya kan? Ini charger lah, ibaratnya kamu punya charger kan? Itu adalah contoh dari step down, gitu ya. Menurunkan apa? Menurunkan tegangan. Ya kan? Nah, maka hampir sama tadi rumusnya. Vp per PS sama dengan NP per NS. Vp-nya berapa? Tadi Vp-nya adalah 10.000 volt dibagi ini sama dengan 10.000 lilitan gitu ya, sama dengan PS-nya berapa? Sorry 10.000 dibagi 2. Cepetan ngomongnya. Tadi kan 10.000 volt dibagi 200 volt sama dengan NP-nya 10.000 lilitan dibagi X lilit. Nah, bisa tebak belum berapa nih X lilitannya? Berapa? Lihat angkanya. Nah, berarti belum paham ya. Jadi kali silang. Cerdas. Jadi 10.000 dikali X ya sama dengan 10.000 dikali 200 gitu ya. Berarti X sama dengan 10.000 dikali 200 dibagi 10.000. Hasilnya berapa? NS-nya adalah 200 lilitan. Nah, 200 lilitan. Lebih banyak, lebih sedikit lilitannya. Nah, jadi di sekundernya itu lebih sedikit daripada di primer untuk menurunkan tegangan menjadi 200 volt. Gitu. Paham sampai di sini? Nah, rumusnya Ustaz sudah ada di sini. Kurang lebih seperti ini ya. Hubungan antar jumlah arus listrik berarti NP per NS, NP per
NP per NS sama dengan BP per V.